Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Oke, kita masih kepada masih pada gambar tiga dimensi atap perisai tunggal ya. Kita masih pada gambar tiga dimensi atap perisai tunggal ya. Yang kotak dua ini ya. Kita membuat atap perisai tunggal seperti ini ya. Nah, kita telah membuat, perhatikan ya teman-teman, perhatikan pada gambar contoh. Nah, ini dia. Kita telah membuat atapnya ya. Kita telah membuat atapnya. Kita telah membuat list plangnya di bawah ya. Dan kita telah membuat nok dan jurai ya, atau bumbungan ya, bumbungan puncak dan bumbungan miring-miringnya semua sudah kita buat ya. Nah, ada satu lagi teman-teman ya, satu lagi yang harus kita selesaikan untuk atap perisai ini ya, yaitu atap perisai tunggal, yaitu mengcopy paste namanya. Perhatikan, Anda bisa melihat ya, perhatikan saya putar. Nah, itu dia ya. Nah, jadi yang ini adalah permukaan yang ini ya. Ini adalah yang sebelah kanan ini adalah permukaan dari gambar tiga dimensi utama ini ya, yang sebelah kanan. Terus yang ini perhatikan ya. Nah, yang ini adalah milik gambar tiga dimensi yang sebelah kiri ya. Yang ini adalah yang sebelah kiri. Kemudian Anda perhatikan yang ini adalah sebelah depan ini. Yang ini adalah sebelah depan ya. Kemudian yang ini adalah sebelah belakang ya. Nah, yang ini adalah sebelah belakang. Nah, itu namanya copy paste, teman-teman ya. Mengcopy permukaan ya. Nah, jadi nanti permukaannya kita copy dulu ya. Seperti itu. Itu menggunakan solid editing juga ya. Solid editing ini copy paste. Yang ini copy paste ya. Copy paste. Ini solid editing ya. Perhatikan saya matikan ya. Saya klik silangnya. Itu klik kanan di sembarang icon kan ya. Di sembarang icon kecil klik kanan ya. Klik kanan di sembarang icon kecil di mana saja. Anda klik kiri pada solid editing. Nah, solid editing yang ini ya. Nah, kemudian ini dia. Copy paste ya. Namanya copy paste pada solid editing. Tapi karena layarnya kecil ya, saya batasi saja. Saya matikan yang ini ya. Saya menggunakan modify. Perhatikan modify di atas, saya klik. Solid editing ada juga di modify ini ya. Ini copy paste ya. Mana copy paste? Nah, ini dia copy paste ya. Solid editing, copy paste ya. Pada modify di atas ya. Ingat itu. Nah, kita akan melakukan copy paste terhadap atap utama ya. Atap utama seperti itu. Oke, kita pergi ke gambar kerja kita ya teman-teman ya. Oke, perhatikan saat ini informasi umum ya. Perhatikan kita berada pada view SE isometrik ya. Perhatikan kita berada pada view SE isometrik. Kemudian perhatikan sumbu XYZ ini ya. Perhatikan sumbu XYZ. Saat ini kita berada pada UCS World ya. Globe bola dunia normal ya. Perhatikan UCS World itu ya. Nah, kemudian visual style saat ini kita berada pada 2D wireframe. Nah, kita pergi ke atap perisai tunggal ya. Ini dia. Kita sudah membuat perhatikan visual style, saya klik bola biru. Nah, jadi kita sudah membuat atapnya, kita sudah membuat yang coklat itu bumbungan atau nok dan jurai ya, nok dan jurai. Perhatikan saya klik orbit ya, muncul free orbit ini ya, yang di tengah. Free orbit yang ini ya. Saya klik, kemudian muncul bulatan hijau. Saya klik tahan dan saya putar seperti itu ya. Klik tahan dan putar. Dan juga sudah kita buat list plangnya ya. Jadi kita sudah membuat atap yang warna kuning, kemudian jurai luar ya semuanya, 4 sisi ya, 4 pojokan maksudnya, dan nok ya sudah, atau bumbungan utama, dan 4 bumbungan miring ya, bisa juga dibilang seperti itu. Sudah membuat atap dan sudah membuat list plang. Nah, list plang sudah kita buat ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat copy paste tadi, yaitu permukaan daripada atap yang warna kuning itu. Sebelah samping kanan, samping kiri ya, depan dan belakang itu kita copy ya. Kita copy untuk membuat material genteng ya, material genteng. Menggunakan tadi ya solid editing copy paste. Oke, tekan tombol escape untuk mengakhiri orbit ya. Kemudian visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Kemudian view saya kembali ke SE isometrik karena sudah di orbit ya. View kembali ke SE isometrik. Nah, oke teman-teman, perhatikan dalam gambar atap ini ada 3 layer ya. Yang pertama itu adalah bumbungan ya, yang kedua atap ya, atap ya,
dan kemudian list blank ya. Nah, jadi kita matikan dulu yang tidak perlu, yaitu bumbungan dan list blank ini kita matikan ya. Jadi Anda perhatikan kalau saya klik bumbungan, maka di layar muncul tulisan bumbungan ya. Kalau saya klik list blank, perhatikan itu list blank ya. Nah, maka di layar muncul tulisan list blank. Kalau saya klik atap, perhatikan, nah itu atapnya ya, saya klik, nah itu atap perisai. Nah, atap perisai ini yang kita tinggalkan ya, yang kita biarkan tetap menyala. Sedangkan untuk list blank dan bumbungan itu kita matikan dulu layarnya ya. Perhatikan di atas ini layar, ya di atas ini adalah layar ya, yang ada lampu gembok ini layar. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Nah ini layar bumbungan ya, ini layar bumbungan. Saya matikan lampunya ya, saya klik lampu layar bumbungan, kemudian saya klik lampu layar list blank ya, ini dia. List blank saya klik lampunya. Nah maka lampunya mati ya. List blank dan bumbungan sudah saya matikan lampunya. Kemudian saya klik satu kali di layar. Nah, yang tersisa hanya atap perisai ini saja ya. Perhatikan visual style saya klik bola biru ya. Realistic visual style seperti ini. Jadi kita akan melakukan copy paste teman-teman ya. Perhatikan modify ya tadi solid editing copy paste yang ini ya. Itu dia. Perhatikan visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman perhatikan ya. Ini dia cara copy paste ya. Copy paste adalah mengcopy permukaan ya. Nah ini dia. Copy paste adalah mengcopy permukaan objek 3 dimensi ya. Klik icon copy paste ya. Klik icon copy paste pada solid editing tadi ya. Kemudian klik permukaan objek 3 dimensi yang akan di copy ya permukaannya. Nah, lalu enter satu kali. Kemudian klik pada garisnya daripada permukaan tersebut ya. Kemudian tarik dan klik ke arah tujuan. Nyalakan orto ya, lebih baik ya, lebih baik itu ortonya diaktifkan ya, jauh lebih baik daripada ortonya mati ya, untuk tegak lurus. Jadi Anda nyalakan orto itu jauh lebih baik ya daripada ortonya tidak hidup ya, seperti itu. Nah permukaan itu yang ini teman-teman, tengah-tengah ini disebut permukaan ya. Perhatikan visual style saya klik bola biru ya, visual style. Nah ini permukaan itu yang ini disebut permukaan samping kanan ya, yang tengah-tengah ini disebut permukaan depan ya. Terus yang sebelah sini permukaan samping kiri dan ini permukaan belakang. Jadi permukaannya itu yang itu ya. Oke, perhatikan visual style saya kembali ke 2D wireframe. Nah, teman-teman caranya tadi klik modify, solid editing, copy paste. Ini dia copy paste ya. Klik copy paste. Kemudian klik permukaan. Jadi permukaan itu di tengah-tengah seperti ini ya. Permukaan seperti ini. Nah, perhatikan garis putus-putus itu ya. Nah, lalu enter satu kali. Nah, sudah enter. Klik garisnya, ini garisnya diklik. Nah, ya, tarik ke sini. Nah, ini garisnya tegak lurus karena ortonya menyala ya. Tarik ke sini dan klik di sini. Nah, itu dia hasilnya. Ya, tekan escape jika telah selesai untuk menghilangkan tulisan-tulisan pada command line ini. Nah, maka tulisannya hilang ya. Nah, itu dia hasilnya ya. Oke, perhatikan visual style saya klik bola biru. Nah, masih seperti ini ya hasilnya. Oke. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Kemudian depan ya, depan di tengah-tengah ya, ingat klik modify di atas ya, klik modify di atas, kemudian solid editing ya, solid editing, copy paste ya, klik copy paste. Oke, kemudian klik di tengah-tengah permukaan sebelah depan, di tengah-tengah ya, di ruang kosong tengah-tengah itu ya, seperti itu. Perhatikan garis putus-putus itu ya. Enter satu kali. Setelah enter satu kali, klik garisnya, tarik ke sini, klik di sini. Nah, itu dia hasilnya. Tekan escape untuk menghilangkan tulisan ini ya, seperti itu. Tulisan pada command line tadi untuk dihilangkan tekan escape saja ya. Oke, kemudian sebelah kiri. Nah, perhatikan sebelah kiri itu permukaannya yang ini ya. Oke. Perhatikan, ini kita berada pada view SE isometrik ya, jangan lupa. Oke. Perhatikan klik modify, solid editing ya, solid editing, copy paste, klik permukaan sebelah kiri, yang ruang kosong di permukaan sebelah kiri ini diklik. Perhatikan garis putus-putus itu ya. Enter satu kali, klik garisnya, tarik ke sini, klik di sini. Nah, itu dia hasilnya. Tekan escape untuk menghilangkan tulisan pada command line ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian
untuk permukaan belakang itu yang ini, ya, permukaan belakang itu yang ini. Kemudian teman-teman klik lagi modify, ya, klik modify. Kemudian solid editing, ya, solid editing, copy face, klik copy face. Nah, klik permukaan belakang yang ruang kosong di permukaan belakang itu diklik. Nah, itu dia ya. Lalu enter satu kali. Nah, ya. Lalu klik garisnya yang diklik ya, seperti itu. Tarik ke sini dan klik di sini. Nah, itu dia hasilnya ya. Oke, tekan tombol escape pada keyboard untuk menghilangkan tulisan-tulisan pada command line ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan extrude. Ya, jadi perhatikan visual style, saya klik bola biru. Nah, ini dia permukaan belakang ya. Ini permukaan kiri. Jangan lupa ya, ini permukaan depan dan ini permukaan samping kanan. Saya ulangi, ini permukaan samping kanan. Ini permukaan depan. Ini permukaan samping kiri. Ini permukaan belakang. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan melakukan extrude. Perhatikan modeling extrude yang ini, extrude biasa terhadap keempat permukaan ini ya. Jadi keempat permukaan ini akan perhatikan modeling extrude ya, extrude. Oke, perhatikan. Oke teman-teman ya, perhatikan. Nah, extrude adalah membuat jadi face itu, perhatikan face. Face ini sebenarnya dia dibilang objek 3 dimensi bukan, dibilang objek 2 dimensi bukan, gitu ya. Nah, jadi objek 2 dimensi ya bukan seperti ini, objek 3 dimensi ya bukan seperti ini. Lebih jelasnya dia adalah permukaan objek 3 dimensi, seperti itu ya. Jadi untuk mengextrude face atau permukaan, kita menggunakan extrude seperti ini. Sama seperti kita mengextrude objek 2 dimensi ya. Menggunakan ukuran extrude ya, klik icon extrude pada tab modeling ya, klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid yang akan di extrude ya. Objek yang akan di extrude adalah permukaan tadi itu daripada objek 3 dimensi itu yang sudah di copy ya. Lalu enter satu kali, lalu enter satu kali. Nah, seperti itu ya. Kita satu-satu. Jadi di extrude-nya satu-satu ya. Maka karena satu objek, setelah enter langsung tarik ke atas. Masukkan nilai tinggi untuk face atap perisai ya. Face-nya kita cukup satu saja ya. Tingginya extrude-nya cukup satu, lalu enter satu kali. Oke, perhatikan teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. Oke, visual style-nya saya kembali dulu ke visual style 2D wireframe ya. Seperti itu. Oke, perhatikan teman-teman pada tab modeling saya klik icon extrude. Pada tab modeling saya klik icon extrude. Kemudian contohnya permukaan samping kanan ini saya klik ya. Tentu garisnya dan klik ya. Seperti itu. Lalu enter satu kali. Nah, tarik ke atas, masukkan nilai satu saja ya, lalu enter satu kali. Nah, cukup ya. Oke, kembali lagi ke extrude ya, untuk permukaan depan ya. Nah, perhatikan. Klik icon extrude pada tab modeling, klik objek yang akan di extrude, enter satu kali, tarik ke atas karena cuma satu objek, masukkan nilainya satu, enter satu kali, selesai. Nah, pada tab modeling, klik icon extrude. Klik garis ini, garisnya ya, permukaan sebelah depan. Garisnya yang diklik. Enter satu kali. Tarik ke atas, masukkan nilai 1. Enter satu kali. Selesai. Oke. Sekarang yang permukaan samping kiri. Ya. Perhatikan pada tab modeling menggunakan extrude ya. Oke. Perhatikan. Pada tab modeling klik icon extrude ya, di extrude ya, klik icon extrude, kemudian klik objek solid yang akan di extrude, ini dia ya, perhatikan objeknya, saya klik garisnya ya. Nah, setelah klik ikonnya, klik objeknya, enter satu kali. Nah, tarik ke atas, masukkan nilai 1, enter satu kali, selesai ya. Saya bacakan lagi langkah-langkahnya ya untuk extrude ya, nggak apa-apa ya. Klik icon extrude pada tab modeling, klik objek yang akan di extrude, enter satu kali, tarik ke atas, masukkan nilai 1, enter satu kali, selesai. Oke, sisa yang belakang sekarang ya. Nah, perhatikan pada tab modeling, klik icon extrude yang ini. Ya, kemudian klik garisnya daripada objek permukaan ini, yang belakang, enter satu kali, tarik ke atas, masukkan nilai 1, enter satu kali, selesai ya. Perhatikan visual style, kalau saya klik bola biru maka dia seperti ini, hasilnya tetap seperti ini tapi ada perbedaan.
Perbedaannya apa? Dia tebal, dia mengalami penebalan ya. Nah, perhatikan visual cell saya klik 2D wireframe ya. Visual cell saya klik 2D wireframe. Nah, perhatikan pada permukaan samping kanan ini ya. Permukaan kanan samping kanan ini saya akan pergi ke pojok bawah sebelah depan. Nah, ini ya pojok bawah sebelah depan pada permukaan samping kanan. Saya besarkan di sini. Nah, itu. Ada dua sudut. Perhatikan ya. Visual cell saya klik. Nah, perhatikan ya. Nah, jadi ada sudut atas, ada sudut bawah. Ya. Ada sudut atas, ada sudut bawah. Jarak antara garis ini dengan garis ini ya itu jaraknya 1 cm atau 1 saja sesuai dengan yang kita extrude. Paham ya? Oke, visual cell saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, kemudian kita akan memindahkan samping kanan ini, permukaan kanan ini, kembalikan lagi ke sini, ke samping kanan ini, ya, menggunakan move ya, pada tab modify, move ya, ini dia. Nah, Anda perhatikan ya, tujuannya itu adalah pojok sebelah kanan depan ini, ya, bawah, ya, itu tujuannya. Nah, asalnya atau awalnya kita besarkan, ini terlalu kecil, jadi harus dibesarkan ya. Kursor tengah pada mouse itu diputar ke depan, arahkan kursornya ke sini ya, kemudian putar ke depan kursor tengahnya, maka dia berputar seperti ini ya, yang besar. Jadi perhatikan di pojok depan bawah itu, nah ini ada atas ya, pojokan atas, dan ada pojokan bawah itu yang ini. Ini asalnya adalah pojokan bawah ya, pojokan bawah ini adalah poin-poin asal atau poin awal ya, daripada permukaan sebelah kanan ini. Dan poin tujuannya adalah yang ini. Seperti itu ya, menggunakan move pada tab modify ya. Diperhatikan baik-baik teman-teman ya. Nah, ini dia klik atau blok objek yang akan di move. Kemudian pada tab modify klik icon move atau enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke, blok objek yang akan di move ya, permukaan samping kanan. Kemudian klik modify di atas, kemudian klik move ya, pergi ke pojok bawah sebelah kanan ya, besarin sekali. Nah, muncul kan tuh pojokan bawah itu yang ini ya, pojokan bawah itu yang ini pojokan atas, ini pojokan bawah, yang kita klik pojokan bawah ya, yang ini klik pojokan bawah sebelah kanan depan itu ya. Lalu pergi ke gambar atap warna kuning ini, pergi ke pojokan bawah sebelah depan, besarin di sebelah depan bawah itu ya, kelihatan ya. Nah, Anda klik pas di pojokannya itu, lambang endpoint di situ. Anda klik di situ. Nah, seperti itu ya hasilnya teman-teman ya. Perhatikan visual cell kalau saya klik bola biru, nah itu dia hasilnya. Ya. Oke, visual cell saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, kemudian sebelah ini, sebelah kiri ya. File asal poin asalnya pojokan bawah sebelah kiri depan itu yang ini ya. Nah, kita besarin. Nah, ini ada pojokan atas, ada pojokan bawah. Nah, poinnya tuh pojokan bawah ya, pojokan bawah ini. Itu poin awal ya, pada permukaan sebelah kanan bawah, pojokan bawah. Poin tujuannya pada atap yang kuning ini ya, pada atap yang kuning ini, poin tujuannya adalah yang pojokan bawah sebelah depan kiri ini, seperti itu. Ya, ini permukaan kiri ya, mohon maaf, ini permukaan kiri ya, sebelah kiri depan, besarin. Nah, ini dia ya, bagian bawah ya, seperti itu. Nah, lalu pergi ke bagian kiri depan daripada atap utama, pojokan kiri pas, taruh di situ ya. Nah, blok objek yang akan di move, menggunakan move ya, blok objek yang akan di move, kemudian klik modify di atas, kemudian klik move, ini dia move ya. Nah, seperti itu. Pergi ke pojokan kiri depan. Nah, ini dia ya, bagian bawah yang diklik ya, besarin pojokannya ya, klik di bagian bawah itu ya, pojok bawah klik. Nah, seperti itu. Pergi ke atap utama ya. Nah, besarin pojokan kiri depan, Anda klik pas di pojokannya seperti itu, lambang endpoint kotak ya. Nah, seperti itu. Selesai ya. Oke. Kemudian yang di depan ya, perhatikan yang di depan. Saya pergi ke pojok bawah sebelah kanan ya, pojok bawah sebelah kanan saya besarin. Nah, itu kan ada poin bawah, ada poin atas, pojok bawah dan pojok atas. Yang kita klik pojok bawahnya ya, pojok bawahnya yang ini. Tujuannya di mana? Tujuannya di
pojok sebelah kanan bawah pada atap utama, tapi dibesarin. Nah, pojok sebelah kanan bawah itu yang ini nih, ya. Jadi jangan salah, bukan yang ini, bukan yang ini nih, ya. Nah, pojok sini ya, pas di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu kecil juga harus dibesarin ya. Blok objek yang akan di move, kemudian klik modify di atas ya. Klik modify, oke. Kemudian klik move, ini dia move ya. Kemudian pergi ke pojok kanan bawah, besarin. Klik pojok bagian bawah yang ini ya. Pojok bagian bawah yang ini jangan lupa. Kemudian pergi ke pojok kanan depan bawah daripada atap utama, besarin sekali. Nah, klik pojok bawahnya yang ini, pojok bawah yang ini ya, klik di situ. Nah, seperti itu hasilnya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang belakang ya, yang belakang saya akan menggunakan pojok sebelah kanan bawah ini ya, sebelah kanan bawah yang ini. Saya besarin, nah bagian bawah dan bagian atas ya. Ingat, saya menggunakan bagian bawah yang ini ya. Tujuan itu asalnya tujuannya, nah, perhatikan tujuannya tuh yang ini nih. Anda perhatikan ya. Nah, itu dia. Perhatikan yang kuning itu. Kelihatan kan kalau saya sentuh garis kuning itu dia menyala. Anda bisa tahu kan pojokannya itu ada di sini ya. Anda bisa perhatikan. Kalau yang kuning itu saya sentuh, garis kuning saya sentuh. Nah, itu kan pojokannya kelihatan. Nah, jadi pojokannya ada di bawah sini ya. Oke, harus hati-hati ya teman-teman ya, harus teliti ya, harus teliti. Blok objek yang akan di move, permukaan belakang, kemudian klik modify, kemudian klik move, ini dia move ya. Nah, pergi ke pojok belakang sebelah kanan. Ini ada pojok atas, pojok bawah, klik pojok bawah yang ini ya. Nah, lalu pergi ke pojok kanan belakang ini ya, bagian bawah, besarin sekali. Nah, ini dia ya poinnya ya. Anda klik di situ. Nah, seperti itu teman-teman ya, selesai. Oke, ini permukaan belakang, ini permukaan depan, ini permukaan samping kanan, dan ini permukaan samping kiri. Oke, perhatikan teman-teman terakhir ya, perhatikan layer di atas ya. Perhatikan layer di atas, kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layer seperti ini. Di sini ada layer genteng 1 dan ada layer genteng 2. Perhatikan ada layer genteng 1 dan ada layer genteng 2. Sentuh, ya perhatikan Anda sentuh. Sampai, perhatikan sisi sebelah kanan ya. Sentuh garisnya, sampai dia sudah menyala kan ya. Nah, kalau belum menyala jangan diklik dulu. Sentuh sampai menyala baru Anda klik. Nah, perhatikan ya. Lalu sebelah kiri. Sentuh, perhatikan sentuh garisnya sampai menyala baru Anda klik. Jadi paskan seperti itu ya. Lalu setelah permukaan samping kanan Anda klik, permukaan samping kiri Anda klik, pada layer ini Anda klik anak panahnya. Ya, muncul daftar layer seperti ini. Nah, masukkan dia ke layer genteng 1. Nah, jadi permukaan samping kanan dan samping kiri masuk ke layer genteng 1. Tekan tombol escape untuk mengakhiri blok. Ya, tekan tombol escape untuk mengakhiri blok. Nah, kemudian sentuh dan klik permukaan belakang. Perhatikan sentuh dulu, kalau udah menyala baru klik ya, seperti itu. Nah, kemudian sentuh dan klik permukaan depan. Disentuh dulu, kalau sudah menyala seperti itu baru Anda klik ya. Nah, depan dan belakang Anda klik ya, dua-duanya sudah terblok dengan cara diklik ya. Kemudian pada layar di atas kita klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Nah, masukkan genteng depan dan belakang ke permukaan depan dan belakang itu masukkan ke layar genteng 2. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Lalu tekan tombol escape untuk mengakhiri blok. Jadi depan dan belakang ke genteng 2, kanan kiri ke genteng 1 ya, seperti itu. Atau terserah teman-teman ya. Yang jelas kanan dan kiri harus satu layer, depan dan belakang harus satu layer. Paham? Kanan dan kiri harus layernya harus sama, satu layer. Jika menggunakan genteng 1 sebelah kanan, maka sebelah kiri pun harus genteng 1. Jika depan menggunakan genteng 1, genteng 2, maka di belakang pun, di depan pun, jika belakang menggunakan genteng 2, maka di depan pun menggunakan genteng 2. Begitu ya. Depan belakang harus satu layer, kanan kiri harus satu layer. Paham ya? Oke, kemudian kita nyalakan lagi bumbungan dan lisplang. Perhatikan pada layar di atas, saya klik anak panahnya ya. Nah, muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini layar bumbungan, lampunya mati ya, saya nyalakan. Saya klik lampunya, maka lampunya menyala ya. Kemudian lisplang lampunya mati, saya klik lampunya maka lampunya menyala. Lalu saya klik satu kali di layar. Nah, ini dia hasilnya ya. Perhatikan visual style, saya klik bola biru. Nah, itu dia hasilnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan meletakkannya ke rumah ini ya. Nah, itu pada video berikutnya saja ya.
karena meletakkan itu agak perlu perhitungan ya. Jadi teman-teman perhatikan nanti pada video 2. Visual Style kita kembali lagi ke 2D wireframe, oke teman-teman. Ingat kita masih berada pada view SE isometrik ya. Dan sumbu kita ya, XYZ-nya posisinya normal ya, UCS World globe bola dunia. Dan sekarang kita kembali ke Visual Style 2D wireframe. Demikian teman-teman, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.